Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. 96 penghormatan penuh untuk yang kuat. Pertarungan berjalan cukup sengit dan hanya dalam 2 hari hanya tinggal 10 kerajaan yang lolos. Sekarang mereka akan kembali bertarung melawan kerajaan Baimen dan beberapa orang datang termasuk Hansen dan Yao Wu. Melihat Hansen membuat Wu Sue sedikit ketakutan. Terakhir kali dia benar-benar menderita di tangannya dan mendapatkan hukuman yang keras dari ayahnya. Salam saudara Han. Wu Sue memberi hormat dengan sopan. Ya. Sepertinya kau sudah hidup cukup baik, kata Hansen dengan dingin. Kau tidak perlu khawatir. Masalah kau dan aku sudah selesai pada saat itu. Aku dan Yao Wu tidak akan tertarik dengan urusan kerajaan. Tapi jika di masa depan kau memiliki pemikiran yang buruk maka jangan salahkan aku untuk bertindak dengan kejam. Wu Sue mengangguk dan hanya memikirkannya saja, dia tidak akan berani mengganggu mereka. Ayahnya sudah menjelaskan bahwa identitas Hansen itu lebih besar dari kerajaan itu sendiri dan setara dengan sekte besar. Sebelumnya dia hampir saja dibunuh di depan umum oleh Hansen. Jika bukan karena Yao Wu yang menghentikannya, takutnya mungkin pada saat itu dia dan kakaknya benar-benar akan mati. Ayahnya sendiri ingin Hansen menjadi penerus raja selanjutnya. Namun Hansen selalu menolaknya dan tidak ingin kerepotan dengan hal semacam itu. 10 orang sudah berada di dalam arena dan King Yong sudah memilih orang yang tepat. Lawannya sekarang memiliki ahli di alam Divine Transformasi dan Liu Xuang masih menjadi seorang cadangan. Cai Ying dan Pan Song ikut bertarung dan alasan King Yong sangat sederhana. Bagaimanapun juga Liu Xuang adalah yang paling kuat di antara mereka. Dia harus menyimpan tenaganya dan mengeluarkan semuanya dari awal hanya akan membuat semua orang kelelahan. 10 orang dari kerajaan Baimen juga turun dan melihat basis kultivasi lawannya sedikit membuat mereka frustasi. Seorang pria kekar yang bernama Men Hao maju dan memberi salam kepada lawannya. Jenius dari kerajaan Xianjiang memang luar biasa. Walaupun kami tidak sebanding namun kami akan bertarung sampai akhir, kata Men Hao dengan tegas. King Yong mengangguk dan berkata, sudah seharusnya. Rasa hormat hanya akan didapatkan dari orang kuat yang gigih. Saudara tidak perlu menahan diri dan bisa maju kapanpun. Karena kalian semua sudah siap maka pertarungan dimulai. Teriak juri itu dengan keras. Men Hao menerjang langsung ke arah King Yong yang merupakan pemimpin kelompok mereka. Dia mengeluarkan tombak yang merupakan artifak tingkat divine. Jiwa leopard muncul di belakangnya dan kecepatan sangat luar biasa hingga King Yong tidak dapat menghindarinya. Klang! Cai Ying menghadang laju tombak dengan pedangnya. Ki pedang yang ganas menyapu ke segala arah dan King Yong mendesak ki miliknya. Semua orang juga melakukan hal yang sama dan pertarungan dalam sekejap pecah. Nona muda ini sangat luar biasa, kata Men Hao yang memuji kemampuan Cai Ying. Terima kasih atas pujiannya. Mari bertarung. Cai Ying memutar pedangnya dan melaju ke arah Men Hao. Niat pedang yang sangat kuat terasa di ujung pedang Cai Ying. Men Hao tidak berani mengabaikannya dan dengan kecepatannya yang sangat luar biasa dia menghindarinya. Men Hao melihat ke belakang dan kelihatannya pertarungan ini akan segera berakhir. Semua orang-orang yang berada di kelompoknya ditekan oleh King Yong dan Pan Song. Hanya masalah waktu saja sampai mereka benar-benar habis. Tombak yang ganas diayunkan langsung ke arah Cai Ying.
Namun dengan kekuatan penuhnya dia menahannya dengan pedangnya. Dentuman yang disertai gelombang aura yang kuat menyebar dan keganasan mereka berdua sudah cukup menarik banyak mata. Aura Cai Ying meledak dan dua ki pedang yang kuat terbentuk. Kedua ki pedang itu menerjang ke arah Men Hao dan terus mengejarnya. Men Hao terbang ke atas langit dan tombaknya dimainkan dengan sempurna. Namun tetap saja dia harus mengakui kehebatan Cai Ying. Ki pedangnya benar-benar sangat kuat dan bahkan untuk menahannya saja tangannya sudah sangat mati rasa. Aku akan membantumu. Pan Song berniat untuk membantu Cai Ying. Tolong jangan lakukan itu. Aku ingin memiliki pertarunganku sendiri dengan senior ini. Bahkan sekalipun aku kalah kita akan tetap menang. Kata Cai Ying dengan tegas dan semua orang sudah membuat mereka menyerah tanpa ada yang mati. Men Hao mengayunkan tombaknya dan gelombang ledakan yang besar menghancurkan ki pedang Cai Ying. Mendengar perkataannya membuatnya sangat kagum dengan sosok Cai Ying. Bukan hanya memiliki kecantikan dan keterampilan yang hebat. Cai Ying ini juga sangat tegas dan tidak mengenal rasa takut. Nona membuatku sangat kagum. Namaku adalah Men Hao. Dapat bertarung dengan Nona dan belajar bersama adalah keberuntungan yang besar. Tapi pertarungan ini mari kita akhiri sekarang juga. Men Hao mendesaki miliknya dan menuangkan semuanya ke dalam tombaknya. Episode sebelumnya. Bab 95 melepas kerinduan. Episode berikutnya. Bab 97 dominasi sekte besar. 97 dominasi sekte besar. Namaku adalah Cai Ying. Aku adalah pedang dari Hansen dan di dunia ini orang yang layak berdiri di atasku adalah kakak Hansen. Teriak Cai Ying dengan tegas. Yao Wu mencubit pinggang Hansen dan tidak menyangka kalau pikirannya akan menular sampai kepada Cai Ying. Hansen hanya bisa menggaruk kepalanya dan tersenyum cerah. Dia sangat senang karena Cai Ying mau menentukan pilihannya dan sebagai salah satu wanitanya dia memang harus memiliki karakter seperti ini. Men Hao berteriak dengan keras dan melemparkan tombaknya ke arah Cai Ying. Kecepatan tombak itu sangat luar biasa dan ki yang padat menyelimutinya. Cai Ying memejamkan matanya dan niat pedang yang sangat kuat memenuhi sekitarnya. Cai Ying membuka matanya dan mengayunkannya sekuat tenaga. Ki pedang yang sangat kuat mengamuk seperti badai dan berbenturan langsung dengan tombak itu. Benturan dari kedua kekuatan ini menarik perhatian banyak orang. Satu persatu jenius dari sekte besar bermunculan karena merasakan ki pedang yang sangat luar biasa. Tombak Men Hao hancur berantakan dan sosok Cai Ying sudah berada di depannya. Pedangnya sedikit menusuk dada Men Hao namun tidak ada niat membunuh sama sekali pada dirinya. Terima kasih sudah menunjukkan belas kasihan dan kami semua sudah kalah telak. Kata Men Hao dengan penuh kepuasan. Perlahan Cai Ying turun dan juri mengumumkan bahwa kelompok mereka sudah menang. Cai Ying menjadi pusat perhatian karena pemahaman niat pedangnya yang sangat kuat. Wu Sue merasa sangat senang dengan hal ini dan sekarang mereka memasuki jajaran kerajaan kelas tinggi tepat di bawah sekte besar. Apa yang ayahnya harapkan sekarang sudah terwujud dan bahkan jika mereka kalah sekarang itu bukanlah hal yang memalukan. Tanah mulai bergetar dengan hebat dan sebuah monumen tiba-tiba berdiri. Kelima orang tiba-tiba muncul di tribun dan mereka adalah master sekte dari Unian, Matahari, Langit Iblis dan Embun Beku. Setiap kelompok dari keempat sekte muncul dan berbaris. Hansen melihat wajah yang sebelumnya berselisih dengannya yaitu Niyong dari Sekte Matahari dan Gu Heng dari Sekte Unian.
Namun melihat dari kultivasi mereka yang hanya berada di tahap awal Divine Transformasi, Hansen yakin bahwa mereka bukanlah pemimpinnya. Hansen merasakan fluktuasi aura yang lebih kuat yang setidaknya mereka berada di tahap akhir Divine Transformasi. 1-3 orang berada di tahap akhir Naschen Soul dan sisanya mereka berada di alam Divine Transformasi. Reputasi sekte besar bukanlah omong kosong belaka dan Hansen harus mengakuinya hari ini. Namun dia tidak akan takut hanya dengan melawan mereka semua. Di atas monumen dua orang tua tiba-tiba muncul yaitu Dailong dan Chenmu. Mereka berdua adalah leluhur dari Sekte Awan dan merupakan orang terkuat di benua ini yang berada di alam virtual. Chang Yuan juga ada di sana dan disejajarkan oleh mereka berdua sebagai karakter penting di benua ini. Hansen sudah memberitahunya tentang perjanjian untuk tidak menyebutkan namanya. Jadi Chang Yuan tidak akan bereaksi berlebihan. Semua orang berbaris dengan rapi sesuai urutan kelompok mereka. Dailong menatap ke arah Hansen dan merasakan kalau auranya sangat familiar baginya. Namun dia benar-benar tidak bisa mendeteksi kedalamannya dan hal ini membuatnya cukup tertarik. Chenmu berdiri dan berkata, "Setiap generasi pasti melahirkan bakat yang luar biasa. Hari ini adalah turnamen besar yang selalu diselenggarakan oleh Sekte Awan kami. Walaupun tujuannya hanya mencari tahu tentang bakat dari generasi yang lebih muda namun banyak sekali nyawa yang dapat hilang kapan saja." Chenmu melanjutkan, "Kelima kerajaan sudah dipilih bersamaan kelima sekte besar. Lanjut atau menyerah akan kalian putuskan sendiri. Kelima sekte akan tetap melanjutkan turnamen. Jika ada yang berani maka ketua kelompok dari kerajaan bisa naik ke atas arena." Keempat orang melompat ke atas arena dan mereka adalah Nivan dari Sekte Matahari, Gu Feiyan dari Sekte Unian, Duan Hongchen dari Sekte Langit Iblis dan Zixin dari Sekte Embun Beku. Kultivasi mereka berada di tahap akhir Divine Transformasi dan fluktuasi aura mereka sangat mengintimidasi. Semua orang terlihat ragu untuk maju dan bersaing dengan kelima sekte. Jika lawan mereka adalah Zixin mungkin itu jauh lebih baik. Namun kekejaman dari ketiga sekte lainnya sudah sangat terkenal. Takutnya tidak akan ada pengampunan sama sekali dan mereka tidak lebih hanya mengantar nyawa saja. Luo Feng berada di dalam barisan kelompok Sekte Union dan merasa sangat puas. King Yong sedikit ragu apakah Hansen akan maju atau tidak. Namun jika dia ingin menarik kembali perkataannya maka tidak ada yang bisa disalahkan. Melihat kekuatan tempur keempat sekte ini sungguh sangat mengerikan. Dalam pertarungan kelompok mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Episode sebelumnya. Bab 96 Penghormatan penuh untuk yang kuat. Episode berikutnya. Bab 98 Niat sebenarnya. Selain mereka berempat tidak ada satupun orang yang berani melangkah ke atas arena. Namun tiba-tiba Hansen dengan santainya melompat dan berdiri di samping mereka. Tentu saja hal ini membuat semua orang terkejut setengah mati. Terlebih Wu Sui yang merupakan perwakilan dari kerajaan Xianjiang. Sekarang dia hanya berpikir kalau Hansen terlalu impulsif dan tidak kenal rasa takut. Chenmu dan Dailong tersenyum dengan bangga dan mereka tidak menyangka kalau kerajaan kecil seperti itu berani menantang keagungan dari sekte besar yang sudah mendominasi. Chenmu mengambil sebuah daftar dan berkata, "Kerajaan Xianjiang. Hansen, apakah kau yakin ingin ikut dan ambil bagian?" Semua orang meragukan Hansen dan kelompoknya.
Dalam segi kekuatan tempur mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keempat sekte lainnya dan hal ini sama saja dengan mengantar nyawa. Ya, senior tidak perlu menanyakannya lagi karena keputusanku sudah bulat. Hansen berkata dengan tegas. Nivan merasa kesal dan berkata, turunlah sampah. Hanya dengan kultivasi tahap akhir Naschen Soul sama sekali tidak memiliki kelayakan. Layak atau tidak bukan kau yang menilai semuanya, kata Hansen dengan santai. Dailong berdiri dan berkata, sudah cukup kalian bermain. Siapkan undiannya. Juri membawa sebuah kotak dengan 5 buah token di dalamnya. Hanya nomor 1,2 dan 3 yang tertulis di token itu. Setiap orang yang mendapatkan nomor yang sama maka akan bertarung. Sedangkan kelompok yang mendapatkan nomor 3 dia akan melawan salah satu dari kelompok yang kalah. Hansen menarik undiannya dan mendapatkan nomor 1. Zixin juga mendapatkan nomor yang sama di mana kelompok mereka nanti akan saling berhadapan. Hansen sedikit kecewa karena mereka tidak langsung berhadapan dengan Sekte Union. Nivan dan Duan Hongchen mendapatkan undian nomor 2. Sekte Matahari dan Sekte Langit Iblis akan bertemu. Siapa yang akan menang dan kalah akan sulit untuk diprediksi. Sedangkan untuk Gu Feiyan mendapatkan nomor 3, di mana nantinya dia akan melawan salah satu kandidat yang sudah kalah. Hansen mengangkat tangannya dan berkata, senior, pertandingan pertama ini kami tidak akan ambil bagian dan mengakui kekalahan. Apakah kau mengerti arti dari perkataanmu? Kerajaan Xianjiang akan kehilangan banyak poin. Apakah kau sadar dengan hal itu? Tanya Chen Mu dengan dingin. Zixin mengerutkan keningnya dan berkata, Sekte Embun Beku memang hanya diisi oleh para wanita. Tapi kami tidak akan membuat lawan meremehkan kami begitu saja. Jika Tuan memang memiliki kemampuan mengapa harus menyerah lebih awal sebelum bertarung? Kemampuan memang sudah pasti. Tapi aku tidak akan melewatkan kesempatan untuk bertarung dengan sekte lainnya. Ini hanya sebuah strategi dalam pertarungan dan aku tidak bermaksud untuk merendahkan Nona. Jika memang takdir maka kita akan bertemu di final. Kata Hansen dengan tegas. Aura membunuh mereka bertiga meledak-ledak dan singkatnya Hansen sengaja melakukan ini dengan meminta lebih banyak pertarungan. Pada babak eliminasi dia akan menyingkirkan salah satu sekte yang kalah dan menargetkan Sekte Union pada putaran ketiga. Namun dari sekian banyak orang hanya kelompok Hansen yang memahami rencananya. Jika pertarungan dengan Sekte Embun Beku terjadi maka akan banyak dari mereka yang terluka. Sejak awal Hansen bertujuan untuk bertarung dengan Sekte Union. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan itu. Janjinya kepada King Yong akan dia tepati. Hansen tidak akan melewatkan sedikit pun kesempatan ini. Chen Mu tidak memiliki pendapat lain dan berkata, sesuai dengan keinginanmu. Maka pertarungan pertama Sekte Embun Beku akan langsung menuju ke babak selanjutnya. Sedangkan kerajaan Xianjiang akan masuk dalam babak eliminasi di mana mereka akan bertarung dengan yang kalah nantinya. Sekte Matahari dan Sekte Langit Iblis akan bertarung besok. Persiapkan diri kalian baik-baik dan bubar. Semua orang mengangguk dan mereka semua pergi untuk mempersiapkan diri. Walaupun Sekte Embun Beku sangat diuntungkan namun Zixin merasa tidak senang. Dia cukup tertarik untuk bertarung dengan Hansen dan melihat apakah arogansinya sesuai dengan kemampuannya atau tidak. Luo Feng melaporkan kepada Gu Feiyan tentang niat sebenarnya dari Hansen. Dia sudah memberikan semua informasi kepada Gu Feiyan dan yakin bahwa mengatasinya itu adalah hal yang mudah.
Hansen dan kelompoknya kembali untuk beristirahat sekaligus mempersiapkan diri untuk pertandingan. Mereka berempat terlihat cukup kuat dan Hansen tidak sabar untuk bertarung. Besok pertarungan antara Sekte Matahari dan Sekte Langit Iblis akan berlangsung. Siapa yang menang akan lolos ke babak selanjutnya dan yang kalah akan melawan kelompok Hansen. Episode sebelumnya. Bab 97 Dominasi Sekte Besar. Episode berikutnya. Bab 99 Duan Hongchen vs Nifan. Bab 99 Duan Hongchen vs Nifan. Keesokan paginya semua orang berkumpul di satu tempat. Duan Hongchen dan Nifan saling berhadapan satu sama lain. Mata mereka memancarkan niat membunuh yang sangat kuat dan ini adalah puncak bagi jenius seperti mereka menunjukkan siapa yang paling hebat. Kedua Master Sekte Duan Tongtian dan Nirong duduk dengan santai. Temperamen mereka sangat tenang dan tidak terlihat khawatir sama sekali. Peringkat setiap sekte sama sekali tidak bisa diprediksi. Kematian bagi yang kalah sudahlah hal yang wajar. Ketika mereka memutuskan untuk mengikuti turnamen maka mereka juga harus siap untuk kehilangan nyawa mereka. Sisanya semua orang melihat dari tribun penonton dan Hansen ingin melihat seberapa hebat mereka. Kedua leluhur Sekte Awan juga sudah datang dan sebuah formasi besar dipasang di arena. Dailong berdiri dan berkata, "Aturannya sangat jelas. Ketika ketua tim mereka kalah atau menyerah itu akan menjadi akhirnya. Apakah kalian berdua memiliki pendapat?" "Tidak," kata mereka berdua dengan tegas. "Kalian akan dikirim ke satu tempat dan ketika sampainya kalian di sana maka pertarungan akan langsung dimulai." Dailong mendesaki miliknya dan mengaktifkan formasi. Sosok mereka semua dikirim di sebuah tanah yang sangat luas. Hal ini dilakukan agar orang lain tidak dapat ikut terkena dampak dari serangan mereka. Ahli Divine Transformasi sangatlah kuat dan di sini banyak orang lemah yang mungkin tidak akan kuat menahan gelombang pertarungan mereka. Kelompok Nifan segera membuat arai besar dan bola api dengan ukuran yang sangat besar melesat ke arah Duan Hongchen. Namun dengan cepat orang-orang di belakang Duan Hongchen memblokirnya dan telapak tangan hitam berbenturan langsung dengan bola api itu. Boom! Ledakan yang besar disertai gelombang panas yang ekstrim membuat kedua belah pihak mundur. Aura yang sangat kuat yang dipenuhi niat membunuh yang intens meledak-ledak dari mereka semua. Nifan terbang ke atas langit dan berkata, "Duan Hongchen, ayo kita selesaikan persaingan kita di sini." "Itulah apa yang aku harapkan darimu Nifan," kata Duan Hongchen dengan dingin. Duan Hongchen melesat ke arah Nifan dengan niat membunuh yang meledak-ledak. Tubuhnya diselimuti oleh armor tulang yang sangat kuat dan Duan Hongchen menggunakan transformasi jiwa bela dirinya. Nifan diselimuti oleh api yang ganas dan lingkaran sebuah cincin merah berada di belakang punggungnya. Tinjunya yang ganas menciptakan gelombang panas yang sangat kuat dan Duan Hongchen menerjangnya tanpa ragu. Benturan dari pertarungan mereka benar-benar sangat luar biasa. Semua orang dapat merasakan kekaguman sekaligus rasa takut di hati mereka. Bahkan King Yong sendiri merasa ragu dapat bersaing dengan monster-monster semacam ini. Pertarungan antara kerajaan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan level ini. Mereka merasa bahwa kekuatan ini mustahil untuk mereka capai. Namun melihat kembali ekspresi yang ditujukan Hansen, dia sama sekali tidak khawatir sedikit pun. Baginya hal ini memang sesuatu yang wajar dan tidak spesial sama sekali. Namun setidaknya dia harus mengakui bahwa mereka adalah lawan yang layak untuk dia kalahkan.
Duan Tongtian menghela nafas dan setelah melihat pertarungan ini dia sudah dapat menebak hasilnya. Sayangnya jiwa bela diri putranya tidak sebanding dengan cincin api Nifan yang sangat ganas. Sebuah formasi yang besar perlahan terbentuk dan burung api yang ganas menyembur ke arah kelompok Sekte Langit Iblis. Mereka semua mendesaki mereka dan menciptakan penghalang yang sangat kuat untuk bertahan. Nifan tersenyum penuh semangat dan berkata, "Mari kita akhiri dengan cepat." Jiwa cincin apinya menyemburkan api yang sangat kuat ke bawah. Burung api itu bersatu dengan api milik Nifan dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Boom! Burung api itu menghancurkan penghalang dan 9 orang yang berada di alam Divine Transformasi dibakar sampai menjadi abu dalam sekejap mata. Duan Tongtian meremas pegangan kursinya sampai hancur dan Nirong tersenyum puas dengan reaksinya. Dalam pertarungan bukan hanya kekuatan saja yang dimainkan, namun akal dan strategi juga bisa menentukan hasil. Hansen tersenyum dan berkata, memancing Duan Hongchen dalam pertarungan 1 lawan 1 dan diam-diam mendukung rekannya untuk membunuh semua anggota Duan Hongchen. Strategi yang efektif dan sangat kejam. Duan Hongchen masih tetap tenang dan terlihat sama sekali tidak peduli. Baginya kultivator jalan iblis matinya 1 atau 2 orang tidak akan mengguncang dirinya. Mereka mati karena mereka lemah dan itu adalah faktanya. Duan Hongchen turun ke bawah dan mendesaki miliknya. Dari dalam tanah tulang-tulang yang tajam semuanya berkumpul dan membentuk sebuah anak panah yang besar. Iblis. Bahkan kau tidak memiliki sedikit pun perasaan saat teman-temanmu mati. Kau ingin mengakhiri semuanya bukan? Maka kita lakukan sekarang, kata Nifan sambil mendesaki miliknya. Episode sebelumnya. Bab 98 Niat Sebenarnya. Episode berikutnya. Bab 100 Sekte Union vs Kerajaan Xianjiang. Terpopuler. Comments. Bams. Bab 100 Sekte Union vs Kerajaan Xianjiang. Cincin api berdengung dan gelombang aura yang panas menyebar dengan sangat cepat. Duan Hongchen merasakan sensasi udara panas di sekitarnya dan tidak menyangka kekuatan Nifan akan berkembang sampai seperti ini. Anak panah tulang melesat ke arah Nifan namun gelombang panas yang kuat perlahan membuatnya menjadi abu. Duan Hongchen memuntahkan darah dari mulutnya dan sekarang jiwa miliknya benar-benar ditekan. Chen Mu dan Dai Long mengangguk ke arah juri dan tiba-tiba lingkaran cahaya muncul di bawah semua orang dan mengirimnya kembali. Nifan sangat terkejut dan tidak menyangka kalau juri akan melindungi Duan Hongchen. Kau beruntung sialan. Jika kau menerima satu gerakanku lagi maka mungkin aku akan mengambil hidupmu, kata Nifan yang terlihat tidak senang. Duan Hongchen mengusap darah di sudut mulutnya dan tidak peduli sama sekali. Dia sudah kalah dalam segala hal dan bagaimanapun juga itu akan menjadi pukulan yang keras untuknya. Chen Mu dan Dai Long melakukan ini dengan alasan yang jelas. Mereka berdua adalah keturunan langsung dari pemimpin sekte yang sekarang. Jika mereka mati maka kebencian yang ada akan mencapai titik di mana saling menghancurkan ke depannya. Pertarungan ini dimenangkan oleh Sekte Matahari dan mereka akan lolos ke babak selanjutnya bersama Sekte Embun Beku. Sekte Langit Iblis sekarang memiliki 6 orang. Apakah masih ingin tetap lanjut atau berhenti di sini? Teriak juri dengan keras. Duan Tongtian berdiri dan berkata, kami akan mundur. Duan Hongchen merasa tidak senang dengan keputusan ayahnya. Lagi pula lawannya selanjutnya adalah kerajaan Xianjiang dan dirinya sendiri sudah cukup untuk membantai mereka.
Kalau begitu kita akan melanjutkan pertandingan selanjutnya. Kerajaan Xianjiang akan bertarung dengan Sekte Union. Mereka yang lolos akan masuk ke final bersama Sekte Matahari dan Sekte Embun Beku. Teriak juri dengan keras. Han Sen dan yang lainnya turun dan kali ini dia menyimpan Cai Ying, Pan Song dan Liu Suang untuk menjadi cadangan. Gu Feiyan, Gu Heng dan Luo Feng juga terlihat sangat siap untuk bertarung. Master Sekte Union Dakin meminum tehnya dan berkata, "Sepertinya ini adalah kemenangan yang mudah. Tidak seperti orang yang menyerah karena takut melawan kerajaan kecil." Nirong tersenyum dan berkata, "Apa yang dikatakan Master Sekte Dakin sangat benar. Sepertinya apa yang dikatakan jenius itu benar-benar layak disebut pengecut. Ho, percaya diri sekali. Kalian berdua bahkan dulu tidak berkutik melawanku. Bagaimana jika kita membuat taruhan? Aku akan memberikan masing-masing 200 juta batu roh jika kerajaan Xianjiang kalah. Tapi jika Sekte Union yang kalah maka sebaliknya. Kalian harus memberikan 200 juta dan itu masing-masing di antara kalian," kata Duan Tongtian dengan sedikit provokasi. Karena Master Sekte Duan sangat kaya dan memberikan keuntungan dengan cara seperti ini maka aku akan menerimanya, kata Nirong dengan senyum yang puas. Kalau begitu aku juga akan ikut. Dakin sama sekali tidak akan melewatkan ini. Dilihat dari manapun Sekte Union tidak akan mungkin kalah. Duan Tongtian sedikit gegabah karena berani bertaruh dalam kemenangan yang jelas tidak mungkin mereka menangkan. Mereka membuat segel akan taruhan mereka dan menetapkannya. Jika salah satu dari mereka melanggar isi segel maka hukuman yang mereka terima adalah merusak jiwa mereka. Taruhan besar ini didengar semua orang dan cukup membuat keributan. Kedua leluhur tidak tahu mengapa Duan Tongtian melakukan semua ini dan berani bertaruh. Namun Dai Long sedikit bisa menebaknya dan instingnya tidak mungkin salah menilai Han Sen. Juri membentuk segel di tangannya dan setiap kelompok dikirim ke tempat sebelumnya. Kedua kelompok saling berhadapan satu sama lain dan semua orang tidak sabar melihat pembantaian besar yang dilakukan oleh Sekte Union. Gu Feiyan menunjuk ke arah Han Sen dan berkata, "Luo Feng berbicara banyak tentangmu dan aku ragu kemampuanmu layak seperti apa yang dia katakan. Kau bahkan belum menerobos alam Divine Transformasi namun arogansimu itu membuatku sangat muak. Hari ini aku pastikan untuk membunuhmu dan membuat semua orang melihat bahwa Sekte Union bukan sesuatu yang bisa diremehkan oleh orang lain. Sebelum itu bisakah kau memenuhi satu permintaanku?" tanya Han Sen dengan santai. "Jika itu pengampunan maka lupakan. Hari ini kalian semua akan mati," kata Gu Feiyan dengan keras dan semua orang Sekte Union tidak sabar untuk memulainya. "Kau tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Temanku ini ingin bertarung dengan Luo Feng. Biarkan mereka berduel sebentar dan setelah itu kita akan memulainya. Tentunya hanya satu dari kelompok kita yang akan keluar hidup-hidup dari tempat ini." Episode sebelumnya. Bab 99 Duan Hongchen vs Nifan. Episode berikutnya. Bab 101 Hutang.